Oke, jadi baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Martinus Marino. Saya dari Prodi PPKN dengan nomor NIM 230401040026. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait sistem pemerintahan campuran, yang dimana pembahasan saya kali ini tidak terlepas dari UTS, yang mana UTS ini dari mata kuliah ilmu pemerintahan yang diberikan oleh Pak Alim. Tanpa berlama-lama, kita langsung kepada pembahasan intinya. Jadi sistem pemerintahan campuran itu merupakan kombinasi antara sistem presidensial dan parlemen, yang mana memungkinkan pembagian kekuasaan yang lebih fleksibel antara antara legislatif dan eksekutif. Nah, dalam sistem ini kedua elemen saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan antara pengambilan keputusan di dalam pemerintahan itu sendiri. Nah, ciri-ciri sistem pemerintahan campuran yang pertama itu jabatan menteri. Jadi menteri-menteri itu dipilih oleh parlemen untuk menunjukkan adanya keterlibatan legislatif di dalam eksekutif itu sendiri. Nah, yang kedua, kepala negara dan kepala pemerintahan, yang mana presiden itu berfungsi sebagai kepala negara, sementara perdana menteri bertindak sebagai kepala pemerintahan. Nah, yang ketiga itu masa jabatan. Masa jabatan presiden itu ditentukan secara jelas dalam konstitusi dan memberikan kepastian hukum. Nah, yang keempat itu jawaban menteri. Jadi menteri tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden atau parlementer, tetapi kepada tanggung jawab rakyat itu. Jadi jawaban dalam suatu program kerja masa jabatan perdana menteri itu dia bertanggung jawab kepada rakyat itu. Yang kelima itu kekuasaan parlemen. Jadi parlemen dapat dikunjungi oleh kepala negara, tetapi kepala negara tidak dapat dikunjungi oleh parlemen. Nah, jadi di dalam sistem pemerintahan campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan di dalam sistem pemerintahan campuran itu yang pertama, fleksibilitas, yang dimana pembagian tugas yang lebih lentur antara lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, yang kedua itu pengawasan yang lebih baik, yang mana memberikan peran yang lebih kepada lembaga yudikatif dalam mengawasi tindakan lembaga negara. Yang ketiga itu kejelasan hukum, yang mana penerapan hukum yang lebih jelas antara lembaga sehingga upaya mengatasi penyimpangan itu lebih nyata di situ. Nah, yang kelima itu keberlanjutan kebijakan, yang mana memudahkan pengaturan kelanjutan kebijakan atau program-program yang setiap lembaga negara itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu kekurangan. Jadi sistem pemerintahan campuran itu memiliki ada beberapa kekurangan di situ. Yang pertama, membantu dalam kebijakan baru, yang mana ini sulit mewujudkan kebijakan baru karena anggota parlemen memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak sesuai atau dan tidak selalu berasal dari aliansi yang sama di situ. Yang kedua, yang ketiga, potensi ketidakstabilan, yang mana ketidakstabilan institusi dapat terjadi jika presiden dan perdana menteri berasal dari partai yang berbeda, yang dapat mengganggu kelancaran pemerintahan di situ. Di sini ada contoh-contoh
penerapan sistem pemerintahan campuran. Yang pertama itu Prancis. Jadi negara pelopor dalam penerapan sistem ini, di mana presiden dan perdana menteri memiliki peran yang jelas, namun saling bergantung di situ. Nah, yang kedua itu di Indonesia, peran penerapan sistem campuran parlemen, jadi Indonesia itu pernah menerapkan sistem campuran parlemen, terutama pada masa awal kemerdekaan dengan kebijakan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi pada dasarnya kesimpulan kita dalam pembahasan video kali ini sistem pemerintahan campuran itu menawarkan kelebihan dalam hal sosial dan pengawasan, tetapi juga melawan tantangan dalam hal ini pembagian kekuasaan dan stabilitas. Setiap negara memiliki sesuatu ciri khas yang berbeda baik dalam menerapkan sistem ini dan memiliki kriteria unik yang dipengaruhi oleh konteks politik dan budaya masing-masing di suatu daerah. Nah, jadi mungkin itu saja dalam video kita pada hari ini dan juga pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila dalam video ini ada kata maupun pembahasannya ketidakjelasan di dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.